Nama saya Karissa Zahrani Putri dengan NIM 1652129. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial 6 fisika nomor 1 bagian A. Gambar berikut menunjukkan 3 kasus di mana batang horizontal yang sama dihubungkan dengan engsel pada dinding di suatu sisi dan dihubungkan dengan tali di sisi lainnya. Tanpa melakukan perhitungan tertulis, urutkan 3 kasus tersebut berdasarkan besar dari A, gaya pada batang dari tali. Oke, kita akan mengerjakan yang A terlebih dahulu. Pertama, kita akan meninjau kasus pertama. Gaya batang pada engsel dari tali. Berarti ini kita akan mencari besaran T-nya. Dari T yang miring ini bisa kita pecah dalam sumbu Y, berarti kita dapatkan T cos 50. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus torsi. Sigma torsi sama dengan 0. Sehingga yang ke atas ada T cos 50, berarti kita yang ke bawah ini bernilai negatif. Di mana rumus torsi adalah R dikali F. Sehingga ini berarti setengah dari panjang batang adalah tempatnya W batang. Jadi L per 2 dikali minus W batang ditambah L dikali T cos 50. Berarti bisa kita dapatkan bahwa T pada kasus pertama sebesar setengah dari W batang dibagi cos 50. Untuk kasus kedua, talinya itu tegak lurus ke atas. Sehingga sigma torsinya itu sama dengan L per 2 dikali W batang sama dengan T, tegangan tali. Nah, untuk kasus ketiga, ini talinya diikatkan sudutnya itu keluar. Kalau tadi yang kasus pertama 50-nya itu kan miring ke kiri, sekarang miringnya ke kanan. Nah, ini karena sudutnya mengapit tegak lurusnya di sini 50, berarti sigma torsinya sama dengan L per 2 dikali minus W batang ditambah T cos 50. Maka kita dapatkan tegangan talinya sebesar L per 2 dikali W batang dibagi cos 50. Nah, sehingga kita dapatkan urutan T dari terkecil hingga terbesar adalah T1 sama dengan T3, karena nilainya sama tadi. Baru disusul dengan T2. Yang B, gaya vertikal pada batang dari engsel. Nah, gaya vertikal itu berarti bisa kita dapatkan dari sigma Fy sama dengan 0. Gaya vertikal ini berarti gaya yang bekerja vertikal. Nah, untuk kasus pertama, gaya vertikalnya itu ada W batang dikurangi T cos 50. Nah, atau bisa juga T cos 50 dikurangi W batang. Nah, untuk kasus kedua, ada W batang dikurangi T atau T dikurangi W batang. Yang kasus ketiga, ada W batang dikurangi T cos 50. Nah, tapi karena gaya vertikal itu adalah gaya yang bekerja pada sumbu vertikal. Karena berat batangnya ini adalah sama, jadi gaya vertikal yang bekerja itu pasti sama. Karena batangnya sama, T yang bekerja itu pasti sama kan. Sehingga total gaya vertikal yang bekerja dari ketiga kasus ini adalah sama besar. Untuk yang C, ada gaya horizontal batang dari engsel. Gaya horizontal untuk kasus pertama ada T sin 50. Sedangkan kasus kedua, karena T-nya tegak lurus ke atas, maka gaya horizontalnya bernilai 0. Untuk kasus ketiga, ini sama dengan kasus pertama, yaitu gaya horizontalnya T sin 50. Berarti F horizontal dari terkecil hingga terbesar adalah T2 disusul dengan T1 sama dengan T3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nutisna NIM 1652125 akan menjelaskan soal tutorial fisika dasar 1A modul 6 bagian A nomor 2. Percepatan AT dari sebuah partikel yang mengalami gerak osilasi harmonik sederhana ditunjukkan dalam gambar berikut. A. Titik manakah yang menunjukkan bahwa posisi partikel tersebut adalah min xm. B. Pada titik 4, apakah kecepatan dari partikel tersebut adalah positif, negatif, atau 0? Yang C.
pada titik 5, apakah partikel tersebut berada di min XM, di XM, di 0, antara min XM dan 0, atau antara 0 dan XM. Untuk solusinya, pertama kita tuliskan kembali persamaan dari gerak harmonik sederhana. Xt sama dengan XM cos omega t plus phi. Kemudian untuk kecepatannya kita turunkan jarak terhadap waktu, sehingga didapat min omega XM sin omega t plus phi. Kemudian kita turunkan lagi untuk mendapatkan percepatan, didapat min omega kuadrat XM cos omega t plus phi, yang nilainya sama dengan min omega kuadrat XT. Untuk yang A, kita substitusikan nilai min XM pada nilai XT, sehingga didapat min omega kuadrat dikali min XM, yang menghasilkan nilai positif. Pada gambar grafik kita ketahui bahwa nilai positif A di titik 1, 2, dan 3. Karena min XM adalah amplitudo minimum, maka kita cari pada grafik nilai A maksimum, yaitu pada titik 2. Kemudian yang B, pada titik 4, apakah kecepatan dari partikel tersebut adalah positif, negatif, atau 0. Pada titik 4, di grafik menunjukkan nilai A adalah sama dengan 0, sehingga XT sama dengan 0 juga. Karena di titik 2, partikel tersebut berada di titik min XM, dan titik 4 adalah titik 0, maka kecepatan tersebut adalah positif, yaitu bergerak ke kanan. Kemudian yang C, pada titik 5, apakah partikel tersebut berada di min XM, XM 0, antara min XM dan 0, atau antara 0 dan XM. Dari titik 5, antara titik 5 di antara titik 4 dan titik 6. Pada titik 2, posisinya berada di min XM. Kemudian pada titik 4, berada di X sama dengan 0. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa di titik 6, partikel tersebut adalah di positif XM, karena nilai A negatif menghasilkan nilai X T yang positif, sehingga di titik 5, partikel tersebut berada di antara 0 dan XM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Raihan Hanif Maulana Pradana, NIM saya 165212234. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tutorial fisika dasar modul 6 bagian A untuk nomor 3. Nah, langsung saja ke soalnya. Pada gambar berikut, sebuah sistem balok pegas dibuat bergerak dengan gerakan osilasi harmonik sederhana dalam dua buah percobaan. Jadi nanti kita misalkan saja ya, percobaan pertama itu sebagai P1 dan percobaan kedua itu sebagai P2. Nah, kemudian pada percobaan yang pertama, jadi P1 tadi, balok tersebut ditarik dari posisi kesetimbangan dengan perpindahan sebesar D1. Nah, seperti pada gambar ya, lalu dilepaskan. Kemudian pada percobaan yang kedua, balok tersebut ditarik dari posisi kesetimbangan dengan perpindahan yang lebih besar, yaitu sebesar D2, seperti pada gambar, lalu dilepaskan. Nah, jadi pada kasus ini itu kita mengikatkan atau mengattach pegas pada suatu balok atau benda ya, di sini ya balok pegas. Kemudian kita tarik dari posisi kesetimbangannya dengan perbedaan tertentu, lalu kita lepas. Nah, setelah itu akan terjadi gerakan osilasi harmonik sederhana. Oke, jadi yang di sini ditanyakan adalah apakah amplitudo, kemudian periode, kemudian frekuensi, lalu energi kinetik maksimum dan energi potensial maksimum pada percobaan yang kedua itu lebih besar, ataukah kurang dari, ataukah sama dengan pada percobaan yang pertama. Nah, jadi cukup jelas pertanyaannya, langsung saja kita kerjakan. Kita kerjakan dengan konsep ya, agar lebih mudah menurut saya. Amplitudo. Jadi apa itu amplitudo? Amplitudo itu pada gerakan osilasi harmonik sederhana adalah simpangan terbesar ya yang ada pada gerakan osilasi harmonik sederhana itu. Nah, jadi di kasus ini pada sistem balok pegas, saat kita menarik balok pegas tersebut dengan perpindahan tertentu dari titik setimbang ya,
maka nanti saat kita lepas, saat terjadi gerakan osilasi harmonik sederhana itu, amplitudenya akan sama dengan perpindahan awal dari titik seimbang tadi yang kita tarik itu. Jadi di sini amplitudenya ya akan sama dengan D1 untuk percobaan pertama, dan amplitudenya untuk percobaan kedua akan sama dengan D2. Nah, jadi di sini sudah terlihat ya bahwa ternyata amplitudo dari percobaan kedua lebih besar daripada amplitudo percobaan pertama, karena ya perpindahan percobaan kedua ini lebih besar daripada perpindahan awal percobaan pertama. Jadi di sini percobaan kedua, langsung saja kita tulis, akan lebih besar dari percobaan pertama untuk amplitudonya. Kemudian yang kedua adalah yang B adalah periode. Nah, jadi apa itu periode? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan ya, saat waktu yang dibutuhkan untuk sistem tersebut bergerak satu gerakan osilasi harmonik sederhana full. Jadi satu gerakan penuh ya. Jadi seberapa lama gitu. Di sini sebenarnya juga sudah terlihat secara fisik bahwa karena amplitudo dari percobaan kedua itu lebih besar ya, kan perpindahannya lebih besar, maka waktu yang dibutuhkan untuk satu gerakan full kan maka akan lebih panjang ya, jadi periodenya akan lebih besar. Nah, pada percobaan pertama ini akan lebih kecil karena akan lebih cepat untuk mencapai satu gerakan osilasi harmonik sederhana secara penuh. Jadi di sini kita juga dapatkan bahwa pada percobaan 2 periodenya akan lebih besar daripada percobaan pertama untuk periode ya. Ya, untuk T di sini untuk periode. Nah, kemudian yang C adalah frekuensi. Nah, di sini kita tahu ya bahwa frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode kan ya. Jadi di sini juga bisa langsung terlihat bahwa ternyata karena percobaan kedua periodenya lebih besar, sehingga akan benar bahwa frekuensi periode percobaan pertama akan lebih kecil daripada frekuensi dari percobaan kedua, karena itu tadi frekuensi dengan periode adalah berbanding terbalik. Jadi di sini periode pada percobaan kedua akan lebih maksud saya frekuensi ya pada percobaan kedua akan lebih besar dari percobaan lebih kecil dari percobaan pertama. Ya, di sini untuk frekuensi. Oke, lanjut ke D. Energi kinetik maksimum. Jadi energi kinetik maksimum ya. Energi kinetik itu apa persamaannya? Kita notasikan dengan K ya biasanya. Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Nah, di sini kita juga tahu ya bahwa pada pegas akan terjadi gaya pemulih ya oleh pegas itu sendiri, yang persamaannya yang nilainya adalah ya, maka karena ada gaya di sini sesuai hukum Newton kedua, maka akan ada percepatan juga. Nah, dari sini kita dapat ketahui ya bahwa karena ada percepatan, kan kita tahu ya bahwa kecepatan maksimum suatu gerakan osilasi itu pada sebuah sistem balok pegas akan maksimum pada titik tengah, pada titik equilibrium saat sudah bergerak. Jadi karena pada percobaan kedua jaraknya lebih jauh untuk amplitudonya, maka untuk mencapai titik equilibriumnya lagi akan membutuhkan waktu lebih lama kan ya. Nah, karena hubungan kecepatan dengan percepatan itu adalah fungsi waktu, maka kecepatan akan lebih besar saat waktunya lebih lama dengan percepatan yang konstan ya tentunya. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa kecepatan dari percobaan kedua karena jaraknya lebih jauh ya, perpindahannya lebih jauh, maka kecepatannya karena ada percepatan konstan itu tadi saat mencapai titik equilibrium akan lebih besar. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui karena kecepatan percobaan kedua lebih besar, maka
energi kinetik maksimumnya akan lebih besar. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa pada percobaan kedua akan lebih besar daripada percobaan pertama untuk K, untuk energi kinetik maksimum. Di sini mungkin kita lambangkan dengan Kmax. Tidak bisa. Oke, lanjut saja kalau gitu. Kemudian yang E, energi potensial maksimum. Nah, ini seharusnya lebih mudah karena kita tahu ya bahwa energi potensial dari suatu sistem balok pegas yang berlaku hanya energi potensial pegas, yaitu yang mungkin kita notasikan dengan U, adalah setengah K dikalikan dengan delta X kuadrat. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa semakin besar delta X-nya, semakin besar perpindahannya, maka energi potensialnya akan semakin besar. Nah, energi potensial maksimum itu adalah energi potensial saat amplitudenya, saat sistem tersebut meraih amplitudenya. Jadi pada perpindahan maksimumnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan karena pada percobaan kedua tadi juga lebih besar perpindahannya, maka energi potensialnya juga akan lebih besar. Jadi di sini energi potensial pada percobaan kedua akan lebih besar daripada percobaan pertama. Ya, ini tentu untuk U atau energi potensial maksimum, yaitu energi potensial pegas tadi yang maksimum. Nah, jadi sekian pembahasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Cikita Astronisa dengan NIM 165212448. Saya dari kelompok 4 Fisika 17 dari Fakultas T. Di sini saya akan menjelaskan bagian A nomor 4 dari tutorial modul ke-6. Jadi di sini ada diagram fasor untuk 3 kasus. Nah, ini isinya itu ada 2 gelombang yang merambat pada sinar yang sama. Nah, ke-6 gelombang ini katanya punya amplitudo yang sama. Dan di sini kita diminta untuk mengurutkan amplitudo dari gelombang total dan diurutkan dari yang paling besar. Nah, di sini kita tahu kalau amplitudo gelombang totalnya ini dapat ditentukan dengan menjumlahkan kedua fasornya itu seperti penjumlahan vektor. Nah, di sini jika kita tahu amplitudo masing-masing gelombangnya itu kita anggap Ym, dan sudut antara kedua fasor ini kita anggap alfa, maka amplitudo gelombang totalnya, di sini saya sebut Ym aksen, adalah ini. Ini tuh rumus penjumlahan vektor. Cuman tinggal disubstitusi aja jadi Ym. Karena besarnya sama, di sini bisa kita jumlahkan. Lalu di sini kita keluarkan. Kita dapat Ym aksennya ini sama dengan Ym akar 2 dikali akar 1 plus cos alfa. Di sini kita tahu karena Ym-nya sama semua, berarti Ym akar 2 ini adalah konstan. Nah, berdasarkan perumusan tersebut, Ym aksen hanya bergantung pada nilai cos alfa. Semakin besar nilai cos alfa, semakin besar pula nilai Ym aksen, dan sebaliknya. Jika cos alfanya makin kecil, berarti Ym aksennya juga makin kecil. Di sini kita bisa langsung meninjau sudut-sudut untuk masing-masing kasus. Untuk yang A, kita tahu ini sudutnya 90 derajat. Berarti untuk cos alfa A, kita tinggal masukkan gitu cos 90 derajat, kita dapat cos alfa A-nya ini 0. Lalu yang kedua, kita bisa melihat kalau ini tuh sudut tumpul gitu ya, di antara 90 derajat sampai 180 derajat, atau di kuadran 2. Kita tahu kalau cos di kuadran 2 ini negatif. Makanya cos alfa B ini juga negatif. Lalu di sini untuk yang C, kita bisa melihat kalau ini tuh sudut lancip, atau berarti 0 sampai 90 derajat gitu ya untuk alfa C. Atau di kuadran 1. Kita tahu cos di kuadran 1 itu positif. Makanya cos alfa C itu nilainya positif atau lebih dari 0. Di sini dari ketiga ini kita bisa langsung mendapatkan ketidaksamaan ini gitu. Cos alfa B kurang dari cos alfa A kurang dari cos alfa C. Semua ruas kita tambahkan dengan 1. Lalu setelah ditambahkan dengan 1, kita akarkan semuanya. Di sini bisa diakarkan karena kita tahu nilainya selalu positif. Lalu untuk tiap ruas kita kalikan dengan Ym akar 2. Kita dapat seperti ini. Ini bisa kita sederhanakan sesuai rumus yang kita dapatkan tadi. Kita dapat
YM aksen B kurang dari YM aksen A kurang dari YM aksen C. Berarti di sini kita bisa melihat kalau urutan amplitude gelombang total dari yang paling besar itu C, baru A, baru ke B. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzira Sendria dengan NIM 1652162 dan saya akan menjelaskan bagian A nomor 5. Baik, langsung saja ke soalnya. Anda diberikan 4 garpu tala. Garpu tala yang memiliki frekuensi terendah itu berosilasi pada 500 Hz. Dengan memukul 2 garpu tala secara bergiliran, Anda dapat menghasilkan frekuensi layangan atau bit frekuensi berikut 1, 2, 3, 5, 7, dan 8 Hz. Berapa frekuensi yang mungkin dimiliki oleh ketiga garpu tala yang lainnya? Ada 2 kemungkinan jawaban. Oke, baik. Jadi pertama kita menganalisa dari frekuensi layangan atau pelayangan. Jadi pelayangan itu adalah F1 min F2 min F1, mohon maaf. Nah, supaya keempat garpu tala itu punya frekuensi pelayangan yang disebutkan oleh soal, maka ada beberapa kemungkinan garpu tala F2-nya adalah 501 Hz atau 507 Hz, dan F3-nya adalah 503 Hz atau 505 Hz. Nah, untuk frekuensi 500, 501, 503, sampai 508, analisisnya begini ya, untuk pelayangan F2 min F1, berarti yang besar dikurang yang kecil, 1, 2, 3, 5, 7, 8. Kemudian untuk frekuensi 500, 505, 507, sampai 508 adalah 2, 3, 7, 8. Sehingga ada 2 kemungkinan jawaban ini untuk frekuensi yang mungkin dimiliki oleh ketiga garpu tala. Yang pertama adalah 501, 503, dan 508. Kemudian yang kedua adalah 505, 507, dan 508 Hz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Asril, serta yang lainnya. Nama saya Salman Marif Hasin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal B.1. Berikut soalnya, jadi ada benda ini, dan ada 3 gaya yang beraksi pada benda ini. Ada F1 sebesar 20 Newton, F2 sebesar 10 Newton, dan terakhir F3 sebesar 5 Newton, mohon maaf. Kemudian juga ada beberapa jarak ya. Pertama ada jarak A, ini 2 meter, jarak B itu 3 meter, dan jarak C itu 1 meter. Nah, kita pengen benda ini dalam kondisi setimbang. Gimana caranya? Ya kita mengaplikasikan satu gaya baru, F4. Nah, F4 ini dia punya 2 komponen. Pertama, komponen horizontal atau FH, dan kemudian komponen vertikal atau FV. Soalnya minta kita cari FH, FV, sama D. Nah, setimbang itu artinya apa? Pertama, kalau dia setimbang secara translasi, itu artinya sigma force itu sama dengan 0. Kalau misalnya dia setimbang secara rotasi atau melingkar, berarti sigma torka harus sama dengan 0. Di sini kita akan pakai keduanya. Pertama untuk FH, ya oke, mohon maaf. Gimana caranya agar sigma force horizontal, artinya penjumlahan semua gaya horizontal itu 0. Ya, kita lihat aja gaya apa aja yang beraksi di bidang horizontal. Di sini hanya ada 2. Pertama FH, yang kedua F3. Berarti karena karena kedua gaya ini berlawanan arah, di sini dapat disimpulkan agar sigma F di bidang horizontal sama dengan 0, maka FH harus sama dengan F3. Sama dengan 5 Newton. Kemudian untuk yang B, FV, di sini kita lihat ada gaya apa aja yang di bidang di bidang vertikal, mohon maaf. Di sini ada F1, F2, dan FV. F1 dan F2 dua-duanya berlawanan arah dengan FV. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa FV sama dengan F1 ditambah F2. Dan terakhir untuk D. Nah, yang D ini kita carinya pakai rumus sigma torka sama dengan 0. Cara nentuin arahnya di sini, ya kita bayangin aja kita kita ngedorong benda ini gitu. Kalau kita ngedorong benda ini dari ini, FV ini nih, dia kan pasti arahnya begini ya, dia muter begini. Nah, kalau kita dorong pakai F2, arahnya bakal begini. Dan kalau kita dorong pakai F3, ya arahnya juga bakal ke sono. Oke. Untuk F1 dia nggak menghasilkan apa-apa karena ya dia di O, dia persis di O ini.
Nah, dari sini ini kita dapat arahnya, ini buat tanda-tanda di rumusnya. Ini bisa dilihatkan di halaman selanjutnya. Ini yang tadi A, FH sama dengan F3 sama dengan 5 Newton. Yang kedua B sama FV sama dengan F1 tambah F2 sama dengan 30 Newton. Dan yang terakhir ini sigma torka sama dengan 0. Kan di sini berarti kan ya ini arahnya saya anggap ini arah positif, sisanya negatif ya. Sini kan D dikali FV itu dikurang B kali F2 dikurang A kali F3. Ini harus sama dengan 0. Ini kita balik-balik rumusnya, D sama dengan B kali F2 ditambah A kali F3 dibagi dengan FV. Kita masukkan angka-angkanya, maka kita dapatkan D sama dengan 4/3 meter. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidakjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Fausia Sandria dengan NIM 1652162 dan saya akan menjelaskan bagian B nomor 2 tutorial modul 6 Fisika Dasar 1A. Oke. Jadi ini adalah soalnya pada gambar A ada sebuah batang homogen vertikal dengan panjang L yang ujung bawahnya dihubungkan pada engsel. Sebuah gaya horizontal FA, ini gayanya adalah mengarah ke kanan ya, diterapkan pada batang tersebut pada jarak Y dari ujung bawahnya. Berarti, sebentar. Y ini ya. Batang tetap vertikal karena adanya kabel yang mengikat ujung atas batang dan membentuk sudut θ terhadap horizontal. Ini sudut θ. Pada gambar B menunjukkan gaya tegang kabel T sebagai fungsi dari posisi diterapkannya gaya horizontal yang dinyatakan dalam rasio terhadap panjang batang Y per L. Oke, jadi ini Y per L terhadap T. Skala pada sumbu T dapat diketahui dari data TS sama dengan 600. Jadi ini adalah 600. Gambar C menunjukkan besar gaya horizontal FH pada batang dari engsel juga sebagai fungsi dari Y per L. Jadi FH terhadap Y per L. Lalu pertanyaannya adalah hitunglah sudut θ dan besar FA. Baik, langsung pada jawabannya. Kita pertama-tama menggunakan konsep sigma torsi itu sama dengan 0. Karena tidak terjadi perubahan gerak ya. Si batang ini tidak bergerak ke kanan maupun ke kiri karena ada kabelnya ini. Sehingga T dikali L cos θ min FAY sama dengan 0. Dan apabila kita pindah ruaskan dan operasikan, kita bisa menemukan bahwa T sama dengan FA per cos θ min Y per L. Nah, berdasarkan persamaan ini, F per cos θ ini merupakan gradien dari grafik T terhadap Y per L. Nah, yang dikalikan itu adalah gradien di sini. Sehingga maksud saya dari grafik ini T dibanding Y per L, kita bisa melihat gitu dari persamaannya bahwa FA per cos θ itu adalah gradiennya. Nah, kalau dari grafik, kita bisa langsung tahu gradiennya adalah TS per 1 gitu, karena grafiknya dari 0 ke 1 dan dari 0 ke 600, karena TS di sini diketahui 600 Newton. Jadi, gradiennya adalah 600 per 1. Kalau gradiennya 600 dan diketahui bahwa FA per cos θ adalah gradien, jadi FA per cos θ adalah 600 gitu nilainya gitu. Nah, kemudian di grafik kedua kita bisa menggunakan persamaan FH sama dengan T cos θ min FA, di mana T cos θ ini diketahui kalau misalnya kita pindah ruaskan lagi, kita otak-atik di sini, bisa diketahui bahwa T cos θ itu adalah FA kali Y per L. Nah, tetapi grafik FH banding Y per L itu berbentuknya miring ke maksudnya miring ke kiri ya. Jadi nilai gradiennya pasti negatif. Jadi kita bisa ketahui bahwa gradiennya merupakan FA itu bernilai negatif kalau di sini. Sehingga FA merupakan gradien terhadap gradien grafik FH terhadap Y per L. Nah, sehingga min FA itu bernilainya sekitar min 300. Kenapa 300? Kenapa tidak 600? Karena skalanya berbeda.
ini TS, tapi ini bukan TS. Ini 600, tapi ini 240, berarti atasnya adalah 300. Karena ini berarti skalanya 60, 60, 60, 60. Jadi 300 bagi 1 adalah 300. Gradiennya untuk grafik yang ini. Jadi, kalau misalnya kita masukkan lagi, mungkin substitusi ke persamaan yang tadi, FA per cos theta adalah 600, di mana FA-nya adalah 300, kita bisa menemukan bahwa theta-nya adalah 60 derajat. Nah, FA-nya sebenarnya sudah diketahui dari step ini ya, bahwa FA bernilai 300 Newton. Jadi bisa ditemukan bahwa theta adalah 60 derajat, ini seharusnya derajat, dan FA-nya adalah 300 Newton. Mungkin sekian untuk nomor 2 bagian B. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Hanif Maulana Pradana. NIM saya 165-21234. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tutorial fisika dasar modul 6 yang bagian B untuk nomor 3. Nah, langsung saja gambar berikut mengilustrasikan seekor serangga yang tertangkap di titik tengah dari sebuah benang di sarang laba-laba. Jadi ini gambarnya, dan saya ini sketsa gaya-gayanya dan sebagainya. Maaf kalau kurang rapi. Benang tersebut akan putus di bawah tegangan sebesar segini dan regangan sebesar ini. Ya, kemudian awalnya benang tersebut terbentang horizontal. Jadi ini ya yang sudah saya sketsa lurus ini, garis lurus. Kemudian yang memiliki panjang 2 cm dan luas penampangnya adalah 8 kali 10 pangkat 12 meter persegi. Nah, volume benang itu, benang laba-laba ini akan konstan ketika benang tersebut meregang akibat pengaruh berat serangga. Kemudian jika berat serangga membuat benang itu hampir putus, maka berapa massa serangga tersebut? Ya, di sini ada tertulis sarang laba-laba dirancang agar rusak ketika serangga yang bahaya itu terjerat oleh sarang tersebut. Gunakan G seperti biasa 10 meter per second. Kemudian ya langsung saja. Nah, di sini kita kan disuruh untuk mencari massanya. Kemudian kita tahu di sini ada gaya W, yaitu gaya berat, dan kita tahu bahwa W adalah M kali G. Pasti ada hubungannya dengan W. Jadi akan kita analisis evaluasi dulu gaya-gayanya yang ada di sini. Nah, karena ini hampir putus ya, tapi berarti tidak putus dan dalam titik setimbang, maka sigma F sama dengan 0, yang dimana akan menghasilkan W sama dengan 2T sin theta, dimana di sini bisa kita aljabar saja, sehingga kita dapatkan massa dari serangga tersebut adalah 2T. T ini adalah tegangan tali ya tadi, kemudian sin theta per G. Oh ya, di sini kenapa kok 2T sin theta? Ya, karena ini W ini setara dengan 2T sin theta ke atas. Jadi itu. Di sini plus 2T sin theta, kemudian W minus W karena W ini ke bawah. Oke, kemudian di sini kan kita tahu ya bahwa saat akan putus itu berada di tegangan segini talinya. Ya, jadi ini tegangannya ya. Sehingga bisa kita tuliskan karena tegangan itu adalah gaya per luas penampangnya, maka gaya yang total yang bekerja pada tali ini saat tali itu regang itu adalah 2T. Kemudian dia dibagi dengan luas penampangnya sama dengan ini. Nah, di sini kan ada T, 2T. Kemudian di sini juga ada 2T, sehingga akan kita cari ini 2T-nya. Namun kita belum mengetahui A-nya, jadi nanti dulu. Kemudian kita tahu juga di sini ada regangan sebesar 2. Jadi regangannya epsilon sama dengan 2. Sehingga bisa kita tuliskan karena regangan itu adalah perubahan panjang per panjang awalnya, di mana panjang awalnya itu adalah 2, sehingga kita bisa tuliskan delta X per 2, yang dimana
nilai regangan itu sendiri sama dengan 2 ya ini tadi, sehingga kita bisa dapatkan delta X nya atau perubahan panjangnya yaitu 4 cm saat meregang tentunya. Sehingga kita akan bisa dapatkan karena delta X itu X min X0, di mana X ini adalah X setelah meregang dan panjang tali setelah meregang, dan X0 ini adalah panjang awal tali sebelum meregang, yang dimana sama dengan 4 tadi delta X nya, sehingga bisa kita dapatkan X sama dengan 6 cm. Jadi panjang tali saat meregang itu totalnya 6 cm. Kemudian bisa kita cari juga volume saat tali belum meregang, karena volume itu adalah luas penampang ya, dikalikan dengan panjang talinya. Sehingga dalam hal ini, dalam kasus ini volume 0 ini V0 adalah saat belum meregang, A0 luas penampang sebelum meregang, dan X0 panjang tali sebelum meregang. Bisa kita dapatkan hingga 1,6 kali 10 pangkat min 13 meter kubik. Nah, bisa kita juga cari volume setelah tali meregang, di mana volume setelah tali meregang saya notasikan dengan V, kemudian sama dengan A, yaitu luas penampang saat tali ya setelah tali meregang tadi, dikalikan dengan panjang tali setelah meregang X ini tadi, yang tadi panjangnya adalah 6 cm ya. Nah, di sini karena kita tahu bahwa di sini ya, mana tadi, volume benang konstan meskipun ketika benang tersebut meregang akibat pengaruh berat serangga, maka V ini akan sama dengan V0 yang tadi ya. Sehingga bisa kita tuliskan A sama dengan V per X, di mana V ini karena volume ini adalah sama dengan V0 tadi ini, jadi bisa kita tuliskan nilai V0 tadi 1,6 kali 10 pangkat min 13 dibagi dengan X. Jadi X ini adalah ini tadi 6 dikali 10 pangkat min 2 meter gitu ya, sehingga akan kita dapatkan 2,7 kali 10 pangkat min 12 meter persegi. Sehingga dari sini tadi kan kita sudah dapatkan A nya, jadi bisa kita dapatkan 2T nya, sehingga 2T seperti ini, dan kita kalkulasikan saja 2T kita dapat 2,2 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Nah, di sini kan sudah ketemu 2T nya, G nya tadi juga sudah diketahui. Sekarang sin tetanya bagaimana? Nah, di sini kan ada sudut theta, kemudian di sini kan adalah tingginya H, tinggi dari regangan tadi dari posisi awal begini. Jadi bisa kita cari hanya dengan trigonometri, yaitu setengah panjang ini ya dibagi dengan setengah panjang total tali saat meregang. Jadi nanti akan kita dapatkan H sama dengan akar 8 cm, dimana sin theta adalah sinus H dibagi dengan hipotenusanya, yaitu setengah panjang tali total saat meregang. Sehingga di sini sin theta adalah kita dapatkan akar 8 dibagi dengan 9. Nah, langsung saja kita masukkan, maaf ini salah ada apa ini. Nah, ya, masanya dari rumus atau persamaan ini tadi langsung saja kita substitusi bla bla bla, dan akan kita dapatkan masanya dari serangga tersebut adalah sekitar 6,91 kali 10 pangkat min 5 kg. Jadi sekitar 7 cm 7 cm bukan cm. Jadi ya masuk akal karena serangga itu ya kecil. Jadi terima kasih telah menonton, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Nugraha dengan NIM 1652121, dan pada video kali ini saya akan membahas tutorial fisika modul ke-6 bagian B nomor 4. Nah, kita punya soal dari sini. Fungsi posisi X sama 6 meter dikalikan cos dari 3pi radian per second kali Newton T ditambah pi per 3 radian, memberikan kita informasi tentang gerakan osilasi harmonik sederhana dari suatu benda. Pada waktu T sama dengan 2 detik, berapa kesimpangan, kecepatan, dan fase dari gerakan tersebut. Hitung juga berapa frekuensi dan periode dari gerakan tersebut. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Oke, ini dia. Ini tadi persamaan gelombang yang kita dapat tadi. Nah, ini
kalau kita lihat persamaan gelombang umum dengan cos, ternyata sama. Kita punya amplitudo cos dari elemen ya. Oke. Jadi kita punya A, amplitudo sama dengan 6 meter. Berarti kita punya omega, frekuensi sudut 3pi radian. Nah, omega ini senilai dengan 2πf dan 2pi per T juga. Lalu theta 0 sama dengan sudut fase awal. Ini kita tahu bahwa sekarang nilainya adalah pi per 3 radian. Oke. Untuk mencari percepatan dan kecepatan, kita dapat turunkan dari persamaan gelombang tersebut. Jadi persamaan gelombang ini sama saja seperti panjang. Jadi, atau jarak x sama a cos omega theta tambah theta 0. Kalau kita ingin mencari kecepatan, jadi kita tinggal turunkan sekali dari persamaan gelombang. Berarti kita punya min omega a sin omega theta tambah theta 0. Kalau ingin cari percepatan, kita tinggal turunkan sekali dari persamaan kecepatan. Jadi percepatannya min omega kuadrat dikalikan dengan a kali cos dari omega t ditambah theta 0. Nah, ini senilai dengan persamaan gelombang yang di awal. Jadi kita bisa substitusi dengan x. Min omega kuadrat dikalikan dengan x. Untuk mencari f, kita tinggal balik saja, pindah ruas omega per 2pi. Untuk mencari periode juga tinggal pindah ruas 2pi per omega. Oke, kita sekarang tinggal jawab soalnya, karena kita sudah tahu semua elemennya. Simpangan itu berarti nilai x aja. Kita tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. 6 kali cos dari 3pi radian kalikan yang 2 ditambah pi per 3 radian. Nah, hasilnya itu 3 dengan satuan meter. Kecepatan kita punya rumusnya tadi di atas, jadi min 3pi radian dikalikan dengan 6 dikalikan dengan sin dari 3pi radian dikalikan 2 ditambah pi per 3 radian. Hasilnya kecepatan itu min 48 cos 7 dengan satuan radian meter per second. Kemudian kita punya c, kecepatan. Kita punya rumus ini lagi di atas, ya kita tinggal masukkan ke min omega kuadrat x. Jadi min 3pi radian kuadrat dikalikan dengan 6 cos dari 3pi radian dikalikan 2 ditambah pi per 3 radian. Hasilnya itu min 88,83 radian meter per second kuadrat. Oke, sekarang fase dari gerakan. Jadi fase dari gerakan ini didapatkan dari elemen cos. Nah, elemen cos itu yang ini. Ya, kita tinggal cari saja 3pi radian dikalikan 2 ditambah pi per 3 radian. Nah, fasenya itu 19pi per 3 radian. Untuk frekuensi dan periode itu sama, tadi kita pakai rumus yang sudah kita ketahui di atas. Untuk frekuensi kita omega per 2pi sehingga 3pi radian per 2pi, dan frekuensi itu 1,5 radian dengan satuan hertz, radian hertz. Lalu periode T sama dengan 2pi over omega, jadi 2pi per 3pi radian. Karena F dan T itu berbanding terbalik, F sama dengan 1 per T dan sebaliknya. Jadi periode itu 23 radian per second. Jadi ini adalah pembahasan tutorial fisika modul 6 bagian B nomor 4. Saya Dunu Graha dengan NIM 1652121. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisa Zahrani Putri, NIM 1652129. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial fisika 6 nomor 5 bagian B. Diketahui sebuah balok dengan massa 5,4 kg yang berada dalam keadaan diam pada sebuah meja horizontal licin tanpa gesekan. Dihubungkan dengan pegas yang memiliki konstanta pegas K sama dengan 6.000 Newton per meter. Sebuah peluru dengan massa 9,5 gram dan kecepatan sebesar 630 meter per sekon menumbuk balok tersebut dan terbenam di dalam balok. Dengan mengasumsikan bahwa pegas tidak memiliki pemampatan sehingga peluru tersebut terbenam di dalam balok, hitunglah A, kecepatan balok setelah tumbukan. Oke, karena yang ditanya adalah dalam soal ini terdapat tumbukan, berarti kita bisa menggunakan rumus kekekalan momentum, yaitu P awal sama dengan P akhir. Untuk komponen P initial, ini berarti terdapat peluru dan balok. Karena keadaan awal balok itu adalah diam, berarti M2 dikali V2 sama dengan 0. Dapat kita tulis M1 ditambah V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. Nah, ini tadi karena pelurunya terbenam dalam balok, berarti mereka bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu V aksen. V aksen dapat kita dapatkan dengan mengalihkan M1 dikali V1, terus dibagi M1 ditambah M2. Tadi massa pelurunya adalah 9,5 gram, berarti kita ubah dulu ke kilogram, dengan mengalihkan 10 pangkat min 3. Kemudian dikali kecepatannya.
Setelah perhitungan, kita dapatkan V aksennya adalah 1,1 meter per sekon. Berarti kecepatan peluru setelah bertumbukan adalah 1,1 meter per sekon. Oh, maaf, maksud saya kecepatan balok. Kecepatan balok setelah bertumbukan. Untuk yang B, ditanya amplitudo dari gerak osilasi harmonik sederhana yang terjadi. Nah, untuk mencari amplitudonya, kita tahu bahwa pegas itu setelah tertumbuk, berarti dia itu tertekan, kemudian melewati titik nolnya, kemudian teregang. Nah, berarti amplitudo terjadi pada saat dia tertekan maksimum atau dia teregang maksimum. Sehingga kita dapat mencarinya dengan kekekalan energi mekanik. Pertama, kita cari EM initial sampai dengan EM final. Nah, initialnya itu saat X-nya berada di titik 0. Berarti saat sebelum tertumbuk. Nah, EM finalnya itu setelah dia terdorong maksimum. Kita tahu bahwa saat X sama dengan 0, di sini energi kinetiknya itu maksimum. Karena tertembak oleh peluru sehingga kecepatannya itu kecepatan V aksen tadi maksimum. Untuk saat tertekan berarti amplitudonya maksimum. Kemudian dapat kita hitung 1/2 M1 ditambah M2 dikali V aksen kuadrat sama dengan 1/2 K delta X kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya. Massa peluru ditambah massa balok dikali V aksen kuadrat dikali setengah kali konstanta pegas kali delta X kuadrat. Nah, delta X ini adalah amplitudo yang akan kita cari. Setelah dihitung, kita dapatkan delta X-nya sebesar 0,033. Maka amplitudo pegasnya yang terjadi adalah 3,3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Tisna NIM 165212555 akan menjelaskan soal tutorial fisika dasar 1A modul 6 bagian B nomor 6. Pada gambar berikut, sebuah pendulum fisis berupa sebuah piringan pejal dan homogen dengan jari-jari R 2,35 cm digantung pada bidang vertikal oleh sebuah sumbu pivot yang terletak pada jarak D 1,75 cm dari pusat piringan. Piringan tersebut kemudian disimpangkan dengan sudut yang kecil lalu dilepaskan. Berapa periode dari gerak osilasi harmonik sederhana yang terjadi? Untuk solusinya, pertama, omega sama dengan akar MGL per I. Kemudian nilai omega sendiri sama dengan 2pi per T. Kemudian T sama dengan 2pi akar I per MGD. I sendiri merupakan momen inersia dari piringan pejal tersebut karena sebuah sumbu terletak pada jarak D, maka kita menggunakan teorema sumbu sejajar, yaitu I pusat massa plus MD kuadrat. Kemudian apabila disubstitusi, hasilnya sama dengan 2pi akar setengah M dikali 0,0235 kuadrat ditambah M dikali 0,0175 kuadrat per M kali 9,8 dikali 0,0175 yang hasilnya sekitar 0,366 detik. Selamat pagi Pak Asril dan teman-teman. Izinkan perkenalkan sebelumnya, nama saya Marves Subekti dengan NIM 1652720 akan menjelaskan tentang pembahasan soal tutorial FISDAS 1A ITB modul 6 nomor 7B. Oke, jadi di sini saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Sebuah gelombang transversal sinusoidal dengan panjang gelombang 20 cm merambat pada sebuah senar ke arah sumbu X positif. Simpangan Y dari partikel senar pada X sama dengan 0 diberikan pada gambar berikut sebagai fungsi pada waktu. Oke, jadi ini adalah fungsi yang diberikan di soal ini ya. Kemudian skala pada sumbu vertikal dapat diketahui dari data YS ya. Jadi nilai YS itu 4 cm. Kemudian persamaan gelombangnya diketahui memiliki bentuk Y dengan fungsi X dan T
sama dengan YM sin KX plus minus omega T ditambah fasanya. Kemudian pertanyaannya adalah A pada waktunya 0 second, apakah plot dari Y versus X berbentuk fungsi sinus positif atau fungsi sinus negatif? Kemudian yang B, berapakah Y maksimal? Dan C, berapakah nilai konstanta K-nya ya? Kemudian D, nilai omega. Dan E itu adalah berapakah sudut fasanya? Dan F, tanda di depan omega. Dan G, cepat rambat gelombang. Dan kemudian H, berapakah kecepatan transversal partikel di X sama dengan 0 pada waktu saat T sama dengan 5 sekon. Oke, kemudian saya di sini akan membahas satu persatu. Kita tahu bahwa ini adalah persamaan diberikan di soal ya. Dimana ini adalah grafik sinusoidal. Kemudian dari soal kita kan diketahui ya bahwa saat X sama dengan 0, maka grafik sinusoidalnya adalah seperti ini ya. Y0T sama dengan YM sin K0 ya. Kita hanya mensubstitusi aja nilai X-nya min omega T tambah sudut fasanya. Nah, di sini saya menaruh minus. Kenapa? Karena gelombang ini merambat ke arah sumbu X positif. Pokoknya, intinya, kalau dia merambat ke arah sumbu X positif, maka nilai dari Kx-nya dengan omega T-nya adalah Kx min omega T. Tapi, kalau misalnya dia bergerak ke arah sumbu X negatif, maka nilai dari Kx sama omega T-nya adalah Kx tambah omega T ya. Sehingga sini saya masukkan saja di nilainya kembali, nilai X-nya menjadi 0. Sehingga Y0T sama dengan YM sin sudut fasa min omega T ya. Jadi Y di mana sumbu X-nya 0 ya. Saat X berada pada koordinat 0. Kemudian dari gambar grafik ya. Dari gambar grafik ini kita tahu ini adalah grafik Y terhadap T. Ya. Sehingga kita bisa masukkannya karena grafik itu di sinusoidal, maka kita juga akan menggunakan sini fungsi sinus ya, teman-teman, bukan kosinus. Sehingga karena perpindahan dan posisi partikel pada saat T0 adalah 0 dan θ-nya 0 ya. Di sini saya menggunakan grafik sinusoidal. Jadi kita punya fungsi T-nya, kita punya variabel T, kita juga punya variabel sudut fasanya ya, karena dia tidak memiliki sudut fasa di awal ya, karena bergerak sempurna sinusoidal berada pada posisi 0 pada mulanya ya, itu berada pada posisi 0, atau dalam kata lain kurvanya tidak digeser ke kiri maupun ke kanan pada awalnya atau initial positionnya, sehingga sudut fasanya 0. Kita bisa masukkan YT sama dengan YM sin omega T tambah 0. Oke ya. Ya. Gitu. Kemudian, jadi ini adalah fungsi posisinya. YT sama dengan YM sin omega T. Dan kemudian kita bisa mensubstitusikan persamaan 1 dengan persamaan 2 ya. Mana YM sin sudut fasa min omega T sama dengan YM sin omega T. Oke, jadi YM itu apa? YM itu adalah amplitudo ya, teman-teman. Dan kemudian sin, nah ini ada fungsi sinnya ya, karena dia bergerak sinusoidal, maka kita perlu menaruh fungsi sinus di sini. Oke, sehingga kita tahu bahwa dengan menggunakan identitas trigonometri ya, bahwa sin sesuatu dikurang omega T, kalau kita mau samakan dengan YM sin omega T, itu haruslah nilai dari sudut fasa ini adalah pi ya. Oke. Kemudian pertanyaannya A adalah pada saat T0, maka kita bisa tahu nih ya, ini saya mengulang persamanya, saya menaruh kembali persamaan tadi ya, persamaan yang kita punya di awal. Nih grafik sinusoidal kita. Y dengan fungsi dari X dan T gitu ya. Kita bisa masukkan jika T-nya 0, maka min omega T-nya ini atau variabel ini akan hilang ya. Oke, kita masukkan tadi sudut fasanya adalah pi dan kita bisa dapatkan seperti ini. YM sin KX plus pi. Oke. Nah, kita tahu teman-teman ya, kalau dengan identitas trigonometri ya, kembali dengan identitas trigonometri, jika sinus ini sesuatu ditambahkan dengan V, maka nilainya akan negatif sin Kx. Kenapa? Karena kemungkinan nilai dari sudut dari sin ini akan berada pada kuadran 3 dan kuadran 4 ya, karena ditambah dengan V. Sementara kita tahu kalau sinus akan positif hanya
pada kuadran 1 dan kuadran 2. Sehingga nanti nilainya adalah minus Y maksimal atau amplitudonya dikalikan dengan sin Kx. Oke, maka kita tahu bahwa plot Y versus X merupakan fungsi sinus negatif ya, karena ada tanda minus di sini. Fungsi sinus negatif. Oke, kemudian B adalah berapakah YM? YM itu adalah amplitudo ya. Nah, nilai amplitudo itu akan sama dengan gambar yang ada di plot grafik yang sudah digambarkan di soal ini ya. Itu setara dengan YS. Dimana harus mutlak ya, karena ditanya adalah besarnya. Ya, karena nilai amplitudo itu bisa aja positif dan bisa aja negatif, karena kita tahu fungsinya adalah sinusoidal. Sehingga besarnya YM atau Y maksimum atau amplitudonya adalah 4 cm. Ya, karena sudah diketahui di sini YS 4 cm. Kemudian C, berapakah K? Nilai K kita tahu nilai konstantanya itu adalah 2pi per lambda. Ya, dimana kita masukkan saja lambdanya 20 cm. Kenapa? Karena di sini sudah diberikan oleh soal bahwa panjang gelombangnya adalah 20 cm. Nah, kemudian kita bisa membaginya 2 per 20 adalah 0,1 pi rad cm, sehingga jawaban solusi dari C adalah 0,1 pi rad per cm. Kemudian untuk omega, kita tahu bahwa rumus dari omega ini adalah bisa aja 2pi per T. Tinggal kita masukkan saja teman-teman ya, 2pi per periodenya itu 10. Kenapa periode 10? Kita lihat sini bahwa grafik ini menunjukkan bahwa satu gelombang menempuh atau ditempuh pada saat 10 second. Kita tahu bahwa definisi dari periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang ya, satu getaran. Sehingga kita tahu nih, satu gelombang ini ditempuh pada selang waktu 0 sampai 10 second. Sehingga periodenya ada 10 second. Sama dengan 0,2 pi rad per second ya. Jadi ini jawaban untuk yang D atau solusi untuk pertanyaan yang D. Oke, kemudian pertanyaannya lagi adalah berapakah nilai sudut fasanya? Kita sudah tahu teman-teman tadi bahwa nilai sudut fasanya sudah kita cari harus sama dengan V ya. Atau setara nilainya dengan V. Dan yang terakhir F. Kemudian yang selanjutnya adalah yang F. Apakah tanda di depan omega? Nah, tanda di depan omega itu ini teman-teman ya, ini omega T maksudnya. Tanda di depan omega T ini adalah negatif. Mengapa? Karena tadi kita tahu bahwa jika arah rambatnya ada ke arah sumbu X positif, maka nilai omega T-nya adalah negatif ya. Tapi jika dia merambat ke arah sumbu X positif, X negatif, maka nilai omega T-nya akan menjadi positif. Pokoknya berkebalikan. Oke. Kemudian saya menaruh kembali soalnya. Yang G, berapakah cepat rambat gelombang? Oke, kita tahu nih, bahwa rumus cepat rambat gelombang bisa kita definisikan dengan omega per K ya, teman-teman ya. Sehingga omega ini kita masukkan saja, jadi kita sudah memiliki nilai omeganya adalah 0,2 pi rad per second, dan nilai konstanta gelombangnya adalah 0,1 pi radian per centimeter. Sehingga kita coret radiannya, pi-nya juga kita coret, kita akan dapatkan nilainya 2 cm per second. Oke. Dan pertanyaan H, berapakah kecepatan transversal partikel di X sama dengan 0 pada waktu T sama dengan 5 second? Oke, untuk mencari V transversal, jadi apa itu kecepatan transversal? Kecepatan transversal adalah kecepatan naik turunnya partikel ya di gelombang ini. Di ibarat kalau tadi yang G itu kita mencari cepat rambat, artinya kalau cepat rambat kita mencari pergerakan dia ke arah searah dengan sumbu X ya, digerak ke arah translasi ke arah kanan, itu ya. Kalau V transversal itu adalah kecepatan dia untuk naik turun ya, dari titik 0 ke YS, ke titik 0 lagi, kemudian ke min YS ya, atau dari titik 0 ke amplitudonya kembali ke 0 kemudian ke amplitudonya kembali. Itulah V transversal. Oke, kita bisa turun nih teman-teman dengan menurunkan persamaan posisinya dari grafik fungsi X dan T ya. Seperti ini yang sudah kita punya tadi ya, YM sin Kx min omega T tambah fasa. Ini adalah persamaan awal kita, dan juga sudah diberi oleh soal sama ya, X, T, dimana ini plus minus, kita sudah menentukan sendiri apakah dia negatif atau plus. Kemudian kita bisa turunkan saja persamaan ini ya, YM sin Kx min omega T tambah fasa. Saya akan ingatkan kembali bahwa
nilai dari negatif ini terjadi karena arah rambatnya ke arah sumbu X positif ya. Gelombang ini bergerak ke arah sumbu X positif. Sehingga jika kita turunkan, kita akan dapatkan ya, bisa kita menggunakan aturan Anta ya, bahwa nilai omega minus omega-nya akan keluar dan nilai sin-nya akan diturunkan menjadi cos. Oke, jadi minus omega y max dikalikan cos kx min omega t tambah sudut fasa. Dengan memasukkan ya bahwa x sama dengan 0, kemudian t sama dengan 5 second, kita punya tahu nih nilai k-nya 0,1 pi rad per cm, nilai omega-nya 0,2 pi rad per second, dan juga nilai sudut fasanya adalah pi, maka kita akan mendapatkan kecepatan transversalnya adalah, oke, kita masukkan saja semua variabel yang kita punya, ya, seperti ini teman-temannya, minus 0,2 pi rad per second, dikalikan dengan 4 cm, dikalikan dengan 0, kenapa ini 0? Karena tadi x-nya 0, k kali 0 berarti harusnya 0, kemudian min 0,2 pi rad per second dikalikan dengan sudutnya, yaitu 5 second, ditambah dengan sudut fasanya adalah pi. Kemudian V transversal sama dengan minus 0,8 pi radian per second. Inilah solusinya teman-teman ya. Jadi ini hasil perkaliannya adalah 0,8 minus 0,8 pi radian per second. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Halo, nama saya Cikita Asanisa dengan NIM 165-21248. Saya dari kelompok 4 Fisika 17 dari Fakultas TEI. Di sini saya akan menjelaskan bagian B nomor 8 dari tutorial modul ke-6 Fisika Dasar. Jadi ada gelombang pada senar yang punya persamaan ini sebagai berikut, dan X-nya itu dalam sentimeter, X dan Y dalam sentimeter, dan T dalam satuan detik. Lalu di sini kita tulis lagi diketahuinya sebagai ini ya. Dan yang pertama ini yang A ditanya kecepatan transversal dari sebuah titik pada senar mempunyai posisi X sama dengan 6 cm saat T-nya ini 0,25 second. Atau dalam notasi fungsinya itu V 6,0,25. Itu berapa? Di sini untuk solusinya kita tahu bahwa kecepatan transversal itu sama dengan turunan dari fungsi ini, fungsi Y gitu terhadap waktu. Jadi kita tinggal menurunkan fungsi ini. Kita dapat seperti ini, kita dapat persamaan Vx, T ini min 60 pi cos pi per 8x min 4 pi T. Yang ditanya itu di X sama dengan 6 dan di T sama dengan 0,25 second. Berarti kita tinggal mensubstitusikan nilai yang ini ke fungsi Vxt. Kita dapat tinggal dimasukkan V 6,0,25 ini min 133,286 cm per second. Nah ini berarti kita dapat V transversal di X sama dengan 6 saat T sama dengan 0,25 second adalah min 133,286 cm per second. Lalu yang B ini ditanya V transversal maksimum dari sembarang titik. Atau ya V maksimumnya gitu berapa. Sini kita jawab dari persamaan Vxt yang tadi. Kita tulis ulang. Kita asumsikan misalkan ini theta gitu ya. Ini theta. Nah, kita tahu nilai cos theta ini di antara min 1 sampai 1. Nah, karena ininya minus, gitu depannya minus, berarti Vxt ini akan maksimum jika cos theta-nya ini sama dengan min 1. Sehingga ini bisa menghilangkan tanda minusnya gitu. Jadi positif dan nilainya maksimum. Berarti sini kita bisa tulis lagi, Vxt maksimum ini terjadi saat cosnya ini min 1. Yaudah tinggal kita masukkan, kita kalikan, kita dapat Vxt maksimumnya itu 188,4 cm per second. Berarti di sini kita dapat kesimpulan V transversal maksimum dari sembarang titik adalah 188,4 cm per second. Lalu yang C, itu ditanyakan A transversal di X sama dengan 6 saat T-nya sama dengan 0,25 second. Atau dalam notasi fungsinya A 6,0,25 itu berapa? Solusinya berarti kita tahu AXT ini turunan kedua dari fungsi posisi terhadap waktu. Atau bisa kita nyatakan juga sebagai dv per dt atau turunan dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini kita tahu fungsi kecepatannya ini kan ini. Berarti kita tinggal menurunkan. Kita dapat seperti ini, AXT-nya ini 240 pi kuadrat sin pi per 8x min 4 pi T. Sekarang kita tinggal, karena ditanyanya di titik X sama dengan 6 cm,
saat T-nya sama dengan 0,25 second, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang tadi ke fungsi AXT. Kita dapat A 6,0,25 ini min 1674,927 cm per second kuadrat. Jadi A transversal di X sama dengan 6 cm saat T-nya sama dengan 0,25 second adalah min 1674,927 cm per second kuadrat. Lalu yang terakhir, yang bagian D, itu ditanyanya A transversal maksimum dari sembarang titik atau A maksimumnya. Solusinya kita tahu dari yang di atas, persamaan AXT ini sama dengan ini gitu. Kita misalkan ini tuh theta, kita tahu nilai sin theta ini selalu di antara min 1 sampai 1. Maka karena ininya juga positif gitu ya, kita tahu si AXT ini bakal maksimum kalau sin theta-nya 1. Yang berarti kita tinggal masukin aja sin theta-nya 1 buat dapat AXT-nya maksimum. Berarti kita dapat AXT maksimumnya itu 2368,705 cm per second kuadrat. Nah, jadi kesimpulannya A transversal maksimum di sembarang titik adalah 2368,705 cm per second kuadrat. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Anthony dan hari ini saya akan menjelaskan modul tutorial 6 nomor 9 di bagian B. Jadi mari kita mulai. Di sini ada tulisan untuk sebuah gelombang bunyi persamaan dalam bentuk SSM cos KX kurang WT tambah C merambat jarak 3,3 meter second, X-nya 2 meter, nah itu artinya ya XA-nya itu 2 meter. Yang lalu di sini ada nanometer tuh, dan di sini ada nol B, di XB-nya sama dengan 2,070 meter, berada pada simpangan positif sebesar 2 nanometer. Semua molekul A dan B berada pada simpangan pertengahan antara kedua simpangan, berarti dia di tengah-tengahnya tuh. Lalu dia ditanya berapa frekuensi dari gelombang. Jadi pertama itu kita cari dulu SA-nya. SA-nya itu SA sama dengan SM cos KX kurang WT tambah 0 dengan JT sama dengan 0 dengan T sama dengan 0, jadi ini WKT jadi 0. Jadi kita bisa buat yang SA-nya sama dengan SM cos KXA ditambah C, baru SB-nya yang ada di T 1/3 SM sama dengan SM cos KXB kurang WT tambah C dengan T sama dengan 0, berarti SM cos KXB tambah T C dengan XB-nya yaitu 2,070 meter. Lalu kita bisa buat di sini dengan persamaan pertamanya yaitu KXA tambah theta sama dengan 0. Dan lalu yang ada di itu KXB tambah theta sama dengan cos min 1/3 yaitu 1,3. Ini merupakan yang kedua. Lalu kita buat dikaliin K kali XB kurang XA, kita masukin sama dengan 1,231. Baru kita mulai K sama dengan 17,6. Kita cari K lagi, K nya sama dengan 2pi dikali lambda, baru kita mendapatkan lambda yang hasilnya itu 0,357 meter. Sekarang kita mencari frekuensinya, sama dengan V per lambda, yaitu V nya tadi ada 343 dengan lambdanya itu ada tadi 0,357 sama 343 per 0,357 sama dengan 960 Hz. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kenneth Bahana dengan NIM 1652127 dan saya akan melanjutkan pembahasan tutorial 6 Fisika Dasar 1A untuk nomor 10B. Sebelumnya saya berada di kelompok 4. Nah, untuk soal ini diberikan sebuah gambar gelombang bunyi yang diketahui panjang gelombangnya atau lambdanya 0,85 meter, dan berdasarkan gambar tersebut gelombang bunyi merambat dua arah ya. Kalau dilihat dari S ke D ini dia merambat dengan ray 1 dan ray 2. Jadi gelombang bunyi 1 itu merambat langsung ke detektor D pada jarak L sama dengan 10 meter. Sedangkan yang gelombang bunyi 2 merambatnya ke arah sesuai gambar dan terdapat pantulan terhadap permukaan datar yang berwarna coklat di atas ini, sehingga membentuk adanya jarak antara ray 1 dan ray 2
pada titik pantul Ray 2 dan di sini diketahui juga titik D-nya itu berada di tengah-tengah panjang total Ray 1. Nah, di sini dikatakan asumsikan bahwa peristiwa pantulan ini membuat gelombang bunyi tersebut mengalami pergeseran fase sebesar 0,5 lambda. Nah, jadi ketika Ray 2 ini memantul dari permukaan warna coklat ini, dia mengalami pergeseran fase ya, atau L milik Ray 2 ini bertambah setengah lambda atau setengah panjang gelombang. Jadi mungkin kalau dari gambar kelihatannya hanya seperti ini, namun pada kenyataannya ada pertambahan panjang setelah dia memantul, yaitu sebesar setengah lambda. Yang ditanya adalah berapa nilai terkecil dari D, jarak antara Ray 1 dan Ray 2 ini, selain 0, agar gelombang bunyi yang merambat langsung ke D, yaitu gelombang yang di bawah ini, Ray 1, dan yang melalui pantulan, yaitu Ray 2, ya jadi nilai D agar perbandingan antara Ray 1 dan Ray 2 ini berada dalam kondisi yang saling berlawanan fase dan kondisi satu fase. Nah, pertama kita ketahui dulu bahwa Ray 2 sama dengan Ray 2 lebih besar dari Ray 1. Nah, dan bahkan jika kita misalkan saja, ini kan D-nya selain 0. Jika kita misalkan D-nya 0, maka mereka akan berhimpit. Dan jika berhimpit pun, Ray 2 akan tetap lebih besar dari Ray 1. Karena kalau kita asumsikan bahwa walaupun berhimpit tetap terjadi pantulan, Ray 2 ini mengalami pertambahan panjang ya, sebesar setengah lambda. Namun, kita dapat ketahui D tidak mungkin 0 ya, karena jika D-nya 0, Ray 2 ini tidak akan memantul. Jadi pertama, kita akan mencari kondisi ketika mereka saling berlawanan fase. Apa sih kondisi saling berlawanan fase itu? Kondisi ketika jumlah total gelombang dari S sampai D untuk Ray 1 dan Ray 2 ini ada perbedaan sebesar setengah lambda, 3 lambda per 2, dan seterusnya. Jadi kelipatan setengah lambda ya, bisa dikatakan. Dalam periode 1 lambda atau 1 gelombang. Gitu. Jadi setiap 1 gelombang periode, perbedaan mereka terlihat sebesar sekecil-kecilnya setengah lambda. Nah, itu yang dimaksud kondisi saling berlawanan fase, atau disebut juga gelombang dekonstruktif. Nah, delta X yang kita ketahui untuk hal tersebut dapat dirumuskan dengan 2n plus 1 per 2 lambda. Nah, delta X ini sebenarnya adalah perbedaan panjang Ray 2 dan Ray 1. Akan diketahui perbedaan panjang itu dalam kondisi saling berlawanan fase, dan kita akan mencari nilai terkecil dari D. Jadi untuk itu kita akan menggunakan delta X sama dengan, nah ini adalah panjang dari Ray 2, yaitu dengan menggunakan Pythagoras, ada 2 kali sisi miring ini ya. Jadi kalau di Pythagoraskan, akar L per 2 kuadrat ditambah D kuadrat. Jadi 2 akar L per 2 kuadrat tambah D kuadrat, dan karena pantulan ditambah setengah lambda. Nah, panjangnya ini karena dibandingkan dengan Ray 1, kita kurangkan dengan L, atau 10 meter dari Ray 1. Sama dengan 2n plus 1 per 2 lambda. Nah, ini adalah ini menunjukkan bahwa perbedaan panjang mereka berada dalam kondisi saling berlawanan fase. Nah, untuk mencari nilai terkecil dari D, kita juga mencari nilai terkecil perbedaannya ketika kondisinya saling berlawanan fase. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa mencoba dulu ketika n sama dengan 0. Dan ketika n sama dengan 0 ini tidak mungkin. Mengapa? Karena ketika n sama dengan 0, perbedaan panjang mereka adalah setengah lambda. Sedangkan Ray 2 sendiri itu sudah untuk sekecil-kecilnya D, atau ketika D sama dengan 0 pun, dia lebih besar setengah lambda. Jadi ketika kita masukkan di sini setengah lambda, besar D-nya justru yang kita dapatkan adalah 0. Oleh karena itu, hal tersebut tidak mungkin. Jadi, kita masukkan untuk kondisi saling berlawanan fase selanjutnya, yaitu ketika n sama dengan 1. Jadi kita dapatkan ketika perbedaan panjang itu 3 per 2 lambda. Nah, dari sini kita hitung saja, kita turunkan, L-nya kita masukkan 10, lambdanya 0,85 meter. Nah, nanti kita dapatkan D sama dengan kurang lebih 2,1 meter ya. Ini dengan pembulatan. Jadi untuk berlawanan fase kita dapatkan nilai terkecil dari D, yaitu ini, tinggi segitiga ya, bisa dikatakan 2,1 meter. Nah, untuk kondisi satu fase,
berbeda dengan beberapa fase. Kondisi satu fase itu adalah ketika kedua gelombang itu konstruktif gitu. Jadi perbedaannya itu sebesar satu gelombang, dua gelombang, dan seterusnya, atau kelipatan satu gelombang gitu ya. Jadi delta X-nya n lambda. Nah, ini yang dimaksud satu fase. Jadi persis seperti sebelumnya, delta X sama dengan perbedaan panjang ray 2 dan ray 1, tapi kini karena satu fase, perbedaan delta X-nya ini bernilai n lambda. Nah, di sini juga tidak mungkin ketika n-nya 0, karena jika n-nya 0, D-nya akan bernilai negatif ya, karena ray 2 kan pasti lebih besar dari ray 1. Jadi kalau delta X-nya 0, anggapannya ray 2 sama dengan ray 1. Nah, untuk membuat hal tersebut terjadi, pasti D-nya akan bernilai minus gitu ya, dan hal tersebut tidak mungkin. Jadi, kita masukkan ketika n-nya 1 untuk mendapatkan D yang terkecil. Nah, di sini kita dapat D-nya 1,47 meter. Jadi, nilai terkecil D agar gelombang bunyi yang merambat langsung ke D dan yang melalui pantulan untuk mencapai D yang berada dalam kondisi saling bernama fase sebesar 0,1 meter, 2,1 meter, dan untuk yang kondisi satu fase sebesar 1,47 meter. Sekian penjelasan saya.